Halo semuanya, selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebongkar satu tantangan paling fundamental di dunia kripto, yaitu soal konektivitas blockchain. Coba bayangin ya, kita punya sistem yang super aman, bener-bener nggak bisa diretas. Tapi sistem ini sepenuhnya buta sama dunia nyata. Nah loh, terus gimana caranya kita ngehubungin sistem canggih ini dengan realitas di luar sana? Nah, itulah yang bakal jadi inti pembahasan kita hari ini. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya sebuah blockchain tahu kalau hari ini hujan? Jawabannya mungkin bikin Anda kaget. Blockchain itu nggak akan pernah tahu. Smart contract di dalam blockchain memang jago banget mengeksekusi perjanjian secara otomatis dan pastinya sangat aman. Tapi, mereka ini sama sekali nggak punya cara bawaan buat narik data dari luar jaringannya sendiri. Entah itu soal data cuaca, harga saham, atau bahkan hasil pertandingan bola semalam. Nah, celah besar inilah yang di dunia kripto sering kita sebut sebagai masalah Oracle. Oke, mari kita langsung selami ini. Agenda kita hari ini meliputi titik buta smart contract, penjelasan jaringan Oracle terdesentralisasi, mengamankan jembatan data, layanan pengurutan yang adil, dan terakhir, ekonomi staking link. Kita masuk ke bagian pertama, titik buta smart contract. Ibaratnya gini, blockchain itu kayak komputer, tapi nggak ada koneksi internet. Dia itu sangat amat aman justru karena sifatnya yang tertutup. Anda dapat keamanan absolut tanpa ada campur tangan pihak ketiga sama sekali. Tapi, ya gitu, isolasi ini bikin dia nggak bisa ngambil data-data krusial secara mandiri. Dia nggak bakal tahu soal jadwal penerbangan yang delay atau pergerakan harga emas hari ini. Dan disinilah inovasi besarnya muncul, yaitu smart contract hibrida. Konsep ini benar-benar jadi jembatan yang selama ini kita cari. Aplikasinya menggabungkan kode cerdas yang berjalan secara eksklusif on-chain dengan data serta komputasi dari luar, alias off-chain. Jadi, Anda bisa dapat yang terbaik dari dua dunia sekaligus. Keamanan mutlak khas blockchain yang nggak bisa diretas, dipadukan dengan wawasan tanpa batas dari dunia nyata. Lanjut ke bagian kedua, penjelasan jaringan Oracle terdesentralisasi. Coba perhatikan alur kerjanya. Saat seorang pengguna memicu smart contract, ada satu permintaan yang dikirimkan. Nah, inti dari Chainlink bakal nangkep permintaan ini, lalu merutekannya lewat semacam adaptor ke API eksternal. Ya contohnya kayak server cuaca atau sistem perbankan. Setelah datanya didapat, data itu langsung diproses dan dikirim balik ke blockchain buat dieksekusi. Ini tuh ibarat lalu lintas data yang benar-benar mulus bolak-balik. Tapi tunggu dulu, mari kita perjelas satu hal yang krusial. Kalau kita cuma pakai satu Oracle terpusat, itu sama aja bohong kan? Bakal merusak seluruh esensi desentralisasi dari blockchain itu sendiri. Bayangin aja, kalau Oracle tunggal itu diretas atau servernya mati, smart contract kita otomatis gagal total, seaman apapun blockchain-nya. Makanya, kita sangat butuh yang namanya jaringan Oracle terdesentralisasi, atau biasa disebut DON. Ini adalah sekumpulan node independen yang fungsinya memastikan gak ada satupun titik kegagalan yang bisa menghancurkan keseluruhan sistem. Yang bikin ini brilian adalah permintaannya nggak cuma dikirim ke satu node aja, tapi langsung disebar ke berbagai node secara bersamaan. Dan hebatnya lagi, setiap node ini juga bakal narik data dari API dan sumber yang beda-beda. Jadi ini semacam distribusi tingkat 2. Kepercayaannya itu disebar melintasi berbagai node Oracle dan sekaligus melintasi berbagai penyedia data. Aman banget kan? Nah, kalau kita ngomongin penerapannya di dunia nyata, ini beneran luar biasa. Mulai dari dunia DeFi yang butuh data harga aset dengan presisi tinggi, sampai ke pelacakan rantai pasok. Bayangin, pembayaran bisa otomatis cair begitu GPS mendeteksi kapal kargo udah sampai di pelabuhan. Bahkan ya, asuransi parametrik buat penerbangan sekarang bisa langsung transfer ganti rugi saat sistem mendeteksi pesawat Anda delay. Nggak perlu lagi tuh repot-repot ngisi formulir klaim yang panjang. Semuanya diotomatisasi secara presisi dengan ngandelin data off-chain ini. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Mengamankan jembatan data. Di balik sistem yang canggih ini ada satu ancaman besar yang ngintip, namanya freeloading. Atau gampangnya, cari tumpangan gratis. Coba bayangin ada node Oracle yang males dan korup. Kita tahu kan, akses data premium dari dunia nyata itu butuh biaya operasional. Nah, daripada keluar uang, Oracle nakal ini milih diam, nunggu Oracle lain yang jujur buat kerja duluan, terus tinggal nyontek jawabannya, seolah-olah itu hasil kerja keras mereka sendiri. Praktek parasit kayak gini jelas bakal menghancurkan keberagaman data dan pastinya bikin jaringan jadi lelet. Jadi poin krusialnya di sini adalah gimana sistem kriptografi 3 langkah ini bisa nyelesain masalah itu secara elegan. Prosesnya simple tapi ampuh banget. Pertama,
Oracle mengirim komitmen data yang bentuknya masih terkunci rapat. Kedua, smart contract bakal nunggu sampai quorum atau jumlah respons minimum terpenuhi. Terus yang ketiga, semua Oracle dipaksa buat ngebuka kunci datanya secara serentak. Dengan cara ini, mustahil banget buat para pencontek untuk ngintip jawaban sebelum tenggat waktunya habis. Tapi ada masalah lain. Seiring bertambahnya jumlah node yang ikutan lapor, otomatis biaya transaksi on-chain bisa membengkak dong. Nah, solusinya ada pada tanda tangan ambang batas atau threshold signature. Jadi, alih-alih setiap Oracle masukin datanya ke blockchain satu-satu, mereka ngumpulin dan gabungin tanggapannya di luar rantai atau off-chain, jadi satu tanda tangan gabungan aja. Trik ini sukses memangkas biaya eksekusi secara masif tanpa ngorbanin sedikit pun jaminan soal keaslian datanya. Lanjut ke bagian 4. Layanan pengurutan yang adil atau FSS. Di sistem blockchain yang konvensional, biasanya ada bot-bot predator yang suka nyogok jaringan biar bisa nyela antrian dan mendahului transaksi Anda. Praktek curang ini sering kita sebut sebagai front running. Nah, layanan pengurutan yang adil ini hadir buat memecahkan masalah tersebut. Jaringan Oracle secara desentralisasi bakal menyepakati urutan transaksi secara bersama-sama. Artinya, nggak ada satu pihak pun, apalagi bot, yang bisa memonopoli atau memanipulasi antrian. Ini benar-benar nyiptain lingkungan keuangan yang adil buat semua penggunanya. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Bagian 5. Ekonomi Staking Link. Coba deh Anda renungkan angka raksasa ini. 9 triliun dolar. Itulah taksiran total nilai on-chain yang sejauh ini berhasil diamankan oleh infrastruktur Chainlink. Gila kan? Dengan nilai taruhan sebesar itu, sistem jelas gak bisa dong cuma ngandelin niat baik doang. Dibutuhkan sistem insentif finansial dan juga hukuman yang tegas, supaya para penyedia data ini tetap main jujur. Nah, persis itulah alasan kenapa Chainlink Economics 2.0 dan mekanisme staking ini diperkenalkan. Nah, apa yang menurut saya paling menarik dari sini adalah rincian nyata dari native staking versi 0.2. Kalau Anda lihat, pool komunitas itu punya syarat masuk yang rendah banget. Cuma butuh satu link aja. Jadi siapapun bisa dengan mudah ikutan berpartisipasi. Tapi coba perhatikan periode pelepasannya atau unbondingnya. Ada masa tunggu atau cooldown selama 28 hari. Terus ditambah lagi jendela klaim 7 hari. Kedengarannya ketat ya, tapi aturan ini tuh sangat vital buat mencegah orang-orang narik dana massal secara tiba-tiba yang ujung-ujungnya bisa membahayakan keamanan seluruh jaringan. Tapi, gimana ceritanya kalau Anda pengen ikutan staking tapi nggak mau dana Anda dikunci nyaris sebulan penuh? Tenang, ada opsi lain kok, yaitu liquid staking, lewat protokol kayak stake.link yang dijalankan sama belasan operator node veteran. Kalau di versi native Anda harus sabar nunggu 28 hari dan ngeklaim hadiah manual, versi liquid ini ngasih Anda semacam token tanda terima bernama STL Link yang nilainya bakal terus bertambah otomatis. Praktis banget kan? Hebatnya lagi, Anda bisa langsung nukar token STL Link itu secara instan kapan aja lewat DEX. Ini sih benar-benar cara cerdas buat numpuk fleksibilitas ala DeFi di atas sistem keamanan Oracle yang super kuat. Dan ini ngebawa kita ke sebuah pemikiran penutup. Saat ini, smart contract hibrida lagi bersiap memindahkan aset bernilai triliunan dolar dari sistem konvensional masuk ke ekosistem blockchain. Dengan skala sebesar itu, apakah menurut Anda infrastruktur Oracle sekarang kedudukannya udah sama pentingnya dengan jaringan blockchain itu sendiri? Silahkan deh Anda renungkan. Terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan kita hari ini, dan sampai jumpa di penjelasan seru berikutnya.